Pertemuan Jokowi dengan Prabowo dinilai sebagai momentum awal pembangunan Indonesia lebih baik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima nama-nama calon menteri yang akan tergabung dalam Kabinet Presiden terpilih Joko Widodo periode 2014 hingga 2019 dan akan menelusuri rekam jejak nama-nama calon menteri Kabinet Jokowi JK tersebut. Selamat pagi saudara, Warta Utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi aktual lainnya. Kali ini bersama saya Leni Hadiawati. Dan saya Imam Priyono. Saudara, informasi lain yang akan segera kami hadirkan untuk Anda dalam Indonesia Pagi hari ini diantaranya mengenai Johan Budi yang dilantik sebagai Deputi Pencegahan KPK. Dan ada juga informasi dari sesi dialog mengenai makna pertemuan Jokowi-Prabowo. Berikut Indonesia Pagi selengkapnya. Saudara, pertemuan Jokowi dengan Prabowo dinilai sebagai momentum awal pembangunan Indonesia lebih baik. Pertemuan tersebut juga akan berpengaruh positif dalam mencairkan perseteruan politik di parlemen antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Berbagai pihak menyambut positif pertemuan Presiden terpilih Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Jakarta. Sambutan hangat Prabowo atas kedatangan Jokowi mampu mencairkan suasana tegang yang ramai diberitakan media selama 2 bulan terakhir. Anggota tim sukses Jokowi JK Muhammad Nazar menilai positif langkah Jokowi karena meski belum dilantik sudah mampu menunjukkan sosok pemimpin yang baik. Terlebih dari itu, ia meyakini pertemuan tersebut merupakan momentum yang baik untuk mengawali pembangunan Indonesia lebih maju. Sekarang yang perlu memikirkan adalah membangun bangsa dengan sebaik-baiknya menjadi bangsa besar yang real, bukan hanya sekedar besar dari sisi luas wilayah dan besar jumlah penduduk, tetapi program-program yang menjadi andalan Pak Jokowi JK harus segera dapat diterapkan. Kalaupun ingin menjadi oposisi, saya pikir KMP bisa menjadi oposisi yang sehat. Sebagai check and balance, Pak Jokowi JK juga tidak mempermasalahkan itu. Muhammad Nazar yang juga mantan wakil gubernur Aceh optimis Jokowi mampu menghadapi koalisi Merah Putih. Seperti pengalamannya bersama Irwan Yusuf yang tidak mendapat dukungan satu partai pun karena berasal dari independen, namun terbukti mampu menghadapi selama 5 tahun menjabat. Apalagi gaya kepemimpinan Jokowi lebih sederhana dan merakyat. Asalkan program kerjanya sesuai yang diharapkan rakyat, maka tidak ada alasan partai oposisi menghambatnya. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Pagi dan saudara, berikut akan kita simak dialog mengenai makna pertemuan Jokowi dengan Prabowo. Ya, memang kemarin adalah momentum, mudah-mudahan momentum perbaikan komunikasi juga dan hubungan. Betul sekali. Dan lebih jauh akan digali oleh Hamdan Al-Kafi dalam sesi dialog Indonesia Pagi berikut ini. Baik, terima kasih Imam dan juga Leni. Anda kembali bergabung sama saya di sini, Hamdan Al-Kafi, dalam dialog Indonesia Pagi. Kali ini kami akan mengulik bagaimana kemarin kita melihat bersama-sama proses pendewasaan politik yang dilakukan oleh kedua pimpinan koalisi, yakni dari Jokowi dan juga Prabowo. Kita lihat kemarin bagaimana cantiknya komunikasi politik yang dilakukan oleh Joko Widodo bertemu dengan elit-elit politik dari koalisi Merah Putih yang notabene memang berseberangan dengan koalisi Indonesia Hebat. Dan untuk membahasnya, kali ini telah hadir di studio Bang Muhammad Nazar. Beliau adalah tim sukses dari Joko Widodo dan juga sekaligus mantan dari Wakil Gubernur Aceh. Makasih Bang kedatangannya di studio. Dan juga tidak kalah menarik pula Bang Ali Taher, beliau adalah sekretaris dari fraksi PAN. Terima kasih Bang, Assalamualaikum. Saya ke Bang Muhammad Nazar dulu Bang. Kemarin kita lihat bagaimana cantiknya manuver dari seorang Joko Widodo ini, yang mungkin tadi sempat kita singgung belum pernah ada dilakukan dalam sejarah. Menjelang pelantikan seorang presiden, beliau dengan orang Jawa bilang lembah manahnya, santunya, sudi untuk silaturahim dulu, soal ke elit-elit politik yang notabene berseberangan dengan beliau. Sejauh mana dampak dan impak dari komunikasi politik yang dilakukan oleh Joko Widodo terhadap peta kekuatan politik yang ada nanti konstelasinya? Ya, jadi Pak Jokowi ini kalau kita lihat adalah dia ingin
dan memang idealnya tampil sebagai pemimpin seperti yang dia tunjukkan, anti klimaks dari sebelumnya, dari masa Pak SBY. Sekarang dia Maaf SBY. Menunjukkan nilai kepemimpinan yang cukup real dari pertama pencalonan sampai sekarang, dan terakhir komunikasi dengan beberapa elit termasuk Pak Ical, kemudian Pak Prabowo terakhir. Yang paling menarik tentu dengan Pak Prabowo karena langsung mantan kandidat, yang satu pemenang, yang satu kalah, dan ini rumus demokrasi, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Dan saya pikir juga Pak Prabowo berarti sudah paham bahwa dalam demokrasi harus ada yang kalah dan akhirnya harus menerima. Demikian juga Pak Jokowi tidak masalah. Dan ini lebih bagus ketemu lebih cepat sebelum dilantik daripada nanti bertahun-tahun tidak pernah berjabat tangan. Dan ini akan memberikan dampak yang hebat, yang positif, bukan hanya kepada pasar, tetapi juga kepada rakyat di bawah di seluruh Indonesia. Grassroots, ya, dari masing-masing partai dari segala sisi. Bahwa nanti mau oposisi di satu pihak itu nggak masalah. Tapi yang penting kedua pihak sudah menunjukkan awal yang baik sekarang. Dan Bang Ali Tahir, oposisi juga diperlukan kan dalam hal ini? Saya kira pilihannya itu oposisi yang kritis. Oposisi yang kritis itu artinya bahwa pemerintahan yang bagus juga kita dorong dalam melakukan aktivitas pemerintahannya, yang kurang pun kita melakukan koreksi. Dia sama bagusnya, ada yang menang, ada yang kalah, kan biar sunatullah saja. Adapun persoalan demokrasi itu kan mesti harus dibangun kebersamaan, check and balance. Check and balance tadi ya. Check and balance lagi. Jadi kalau ada yang kalah, yang menang biasa saja. Persoalan sekarang yang kalah mau menerima apa tidak, yang menang juga tidak besar hati, tapi sama-sama mengurus negara ini secara bersama-sama. Ya, seperti tadi diungkapkan Bang Nazar, beliau pendukung Jokowi, tapi juga pendukung adanya oposisi juga. Kalau mau koalisi pun koalisi yang konstruktif. Tidak bisa diabaikan antara oposisi dan juga koalisi. Jadi saya pikir, menurut pandangan saya, kelebihan Pak Jokowi sekarang ini mau bersilaturahim, membangun silaturahim. Dan Pak Prabowo pun sekarang membuka diri untuk bisa melakukan silaturahim. Ini kan potensi kenegarawanan yang dimiliki kedua belah pihak. Dan ini menjadi potensi untuk bisa mengawal pemerintahan pada masa yang akan datang. Jadi saya kira tidak ada dikotomi antara koalisi merah putih maupun koalisi Indonesia hebat, sama-sama hebat. Kenapa? Karena ini mengurus negara, bukan mengurus partai politik semata-mata. Kabarnya saat Jokowi ketemu Pak Ical, ada semacam tawar-menawar kursi kabinet. Apa ini terjadi juga saat bertemu dengan Bang Zulkifli Hasan? Saya kira tidak. Dalam konteks Pak Jul sebagai ketua MPR sekarang, itu dia memainkan peran sebagai seorang tokoh, ya, seorang negarawan. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini kan sebenarnya lebih pada akomodasi politik, sehingga pelantikan tanggal 20 nanti itu berjalan dengan sukses, berjalan dengan baik, supaya menjadi presiden itu adalah presiden Republik Indonesia, presiden rakyat Indonesia, bukan semata-mata presiden yang terpilih, tapi presidennya rakyat Indonesia. Dan oleh karena itu kita dari Koalisi Merah Putih itu harus mengawal itu, dan bahkan di rapat fraksi-fraksi di MPR, itu rapat gabungan, itu seluruhnya diperintahkan oleh masing-masing pimpinan fraksi agar harus hadir pada saat pelantikan. Coba bayangkan. Diinstruksikan ya? Diinstruksikan. Dan juga semua merasa bangga kalau bisa hadir pada acara pelantikan itu. Baik. Bang Nazar, seakan-akan publik yang selama ini kurang tahu bahwa seorang Jokowi adalah seorang komunikator politik ulung ya. Dan ini juga sekaligus yang tidak bisa dipungkiri, mungkin bisa dikatakan menjadi pukulan bagi elit-elit politik dari PDI, karena beliaulah yang justru bisa menembus kebuntuan saat terjadi kebuntuan antara elit politik PDIP, khususnya tidak mampu menembus untuk menjembatani proses rekonsiliasi dengan partai dari Gerindra dan Koalisi Merah Putih. Ya, sebenarnya kemampuan beliau komunikasi sejak pencalonan dirinya sebagai gubernur DKI kan sudah mulai nampak jelas ketika orang mengkritisi apa namanya cawagup Ahok dari kelompok minoritas. Dia dengan baik menjelaskan ketika terjadi perdebatan sengit dengan Rhoma Irama dan semua yang lain-lain yang jadi Pak Jokowi selalu menjelaskan dengan baik. Nah, kali ini juga sama, apapun didorong apa namanya panas-panasi mungkin oleh orang lain, apakah termasuk wartawan mungkin dengan pertanyaan-pertanyaannya, beliau tidak pernah terjebak. Kan selalu beliau mengatakan Pak Prabowo itu negarawan, semua
dalam pandangan yang bagus. Jadi komunikasinya memang bagus dan ini akan menentukan masa depan Indonesia. Karena menurut saya kemenangan Jokowi ini adalah momentum yang paling penting, lebih penting dari periode-periode sebelumnya. Karena beliau tampil seperti saya sampaikan tadi dengan strategi yang anti klimaks, mulai dari cara berpakaian, cara ngomong, dan mudah-mudahan nanti cara bekerja, sehingga dia akan naik lebih bagus kemajuan Indonesia dan benar-benar menjadi Indonesia hebat seperti inti daripada strategi dan program Pak Jokowi JK, kedua-duanya itu. Artinya PDIP sangat mengandalkan sosok Joko Widodo sebagai seorang komunikator ulung untuk lobby politik saat menemui kebuntuan apapun nanti. Ya, setidak-tidaknya PDIP sebagai salah satu partai pengusung utama ya diuntungkan dengan kepresidenan, kemampuan Pak Jokowi dan juga Pak JK juga memiliki hal yang sama. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Makanya saya pikir yang paling penting ya seperti disampaikan abang kita tadi, bahwa kalau mau oposisi ya secara fair sebagai check and balance, bukan untuk menjadikan apa namanya budaya politik impeachment, budaya politik kudeta. Jadi kita kan sudah pernah mengalami sejarah itu mulai daripada masa Soekarno. Jadi seolah-olah kalau dengar oposisi begitu menyeramkan. Kemudian juga yang mempraktekkan oposisinya kurang memahami misalnya. Jadi ini yang jadi masalah. Dan 1 bulan kemarin kan sempat isu-isu itu yang berkembang, yang mengkhawatirkan masyarakat. Tetapi dengan strategi Pak Jokowi dan Pak Prabowo akhirnya berhasil bertemu, dan dengan elit-elit KMP lainnya, ya sekarang masyarakat sudah tahu, jadi cair. Internasional juga merespon dengan sangat positif. Dan perlu diketahui, Pak Jokowi JK ini kemenangannya kali ini disambut dengan gegap gempita oleh rakyat dan juga masyarakat internasional. Ini akan menguntungkan Indonesia apabila iklim investasi jauh lebih sehat dari segala sisi. Artinya tidak akan ada lagi kekhawatiran, khususnya di parlemen nanti kebijakan-kebijakan Jokowi tidak akan dijegal semacam selama itu. Program Pak Jokowi pro rakyat, saya yakin rakyat nanti yang akan menjadi supporter utama dia. Dan saya lihat di lapangan sebagai salah seorang pendukung yang juga dengan jaringan-jaringan di nasional, saya lihat di beberapa provinsi itu yang pernah memilih Pak Prabowo juga sekarang senang dengan Pak Jokowi. Jadi artinya di grassroots tidak ada masalah, di akar rumput tidak ada masalah dengan Pak Jokowi JK, walaupun dulu mereka memilih anggota DPR dari KMP memilih Pak Prabowo dan juga sebaliknya, apalagi. Nah artinya sekarang pengelolaannya di elit justru. Makanya saya sampaikan bahwa ini apa yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi adalah sesuatu yang luar biasa, begitu matang, begitu dewasa dalam komunikasi politik, dan beliau langsung menampakkan kelayakannya untuk memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Elit-elit politik koalisi Merah Putih yang ada di parlemen nanti, saya kira fungsi kita kan mengawasi perjalanan pemerintahan. Kalau ada dinamika di parlemen, saya kira juga jangan dianggap sesuatu yang bermusuhan. Dan itu adalah bagian dari dinamika politik yang harus dibangun agar keputusan maupun kebijakan diambil itu betul-betul pro rakyat. Tujuan akhir dari proses politik itu kan sebenarnya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kebahagiaannya. Nah oleh karenanya menurut pandangan saya bahwa nanti ada dinamika di lapangan, itu saya kira proses demokrasi dan diterima sebagai sebuah hal yang wajar ya. Sebuah hal yang wajar, sebuah hal yang memang sepatutnya. Kalau tidak ada check and balance di dalam proses pemerintahan kan juga tidak dinamis, tidak ada saling mengontrol. Maka saling kontrol di parlemen itulah menjadi penting. Bukan berarti bermusuhan. Kalau tujuan akhirnya ada memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, melindungi sudah kepada apa salah, kan tidak juga. Kan itu ya pada akhirnya. Nah oleh karena itu muara dari seluruh kebijakan politik kita adalah bagaimana mensukseskan proses penyelenggaraan negara yang arif dan bijaksana di bawah kepemimpinan presiden yang terpilih sekarang itu. Nah oleh karena itu menurut pandangan saya, kalau ada dinamika di lapangan di parlemen itu harus ditanggapi sebagai suatu hal yang wajar, sesuatu hal yang demokratis, sekaligus juga memberi manfaat dalam rangka membangun demokrasi kita. Demokrasi tanpa ada perbedaan tidak akan melahirkan kearifan. Menurut pandangan saya seperti itu. Mungkin bisa digarisbawahi sekarang dinamika politik di parlemen khususnya bisa dibilang sudah berakhir lah suksesinya. Namun dinamika di eksekutif khususnya di kursi kabinet masih berjalan nih hingga nanti 20 pelantikan nanti.
Apakah Ya kalau presiden itu kan kabinet itu kan hak prerogatif presiden. Siapapun yang terpilih ya kita berbaik sangka bahwa semua yang terbaik. Iya tuh. Kalau cari yang sempurna tidak ada yang sempurna di muka bumi. Tapi pertanyaan saya yang muncul adalah kemudian apakah dari internal PAN sendiri adakah kemungkinan seperti halnya dengan P3 yang akhirnya kemarin muktamar di Surabaya memutuskan untuk merapat ke Jokowi? Dari sisi pengarahan ketua umum maupun Pak Amin Rais sebagai ketua MPP itu kita oposisi juga terhormat, tidak mesti harus masuk dalam kabinet. Nah kalau ketika menempatkan 5 tahun akan datang kita sebagai oposisi, katakanlah itu juga sama terhormatnya sehingga tidak perlu masuk dalam kabinet itu tidak apa-apa. Nah kalau kita bicara semua orang kabinet, kemudian siapa yang melakukan kontrol di parlemen, kan begitu. Nah yang paling penting ini kan tadi Pak Nazar mengatakan bahwa ujung akhir itu kan proses kemenangan rakyat dalam rangka menjalankan program-program, capaiannya, tujuannya untuk kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Jadi ketika Pak Hatta mengatakan bahwa udah saya tugaskan kepada anggota PAN di parlemen untuk mengamankan, coba bayangkan, mengamankan proses perjalanan pemerintahan. Saya di luar dugaan ekspektasi seorang ketua umum itu PAN begitu luar biasa. Kalau ada pun persamaan dengan ketua Presiden Merah Putih itu juga hal yang wajar, kan ada suasana emosional, psikologis. Tetapi kalau PAN sebagai sebuah partai politik kan punya sikap untuk bagaimana cara melihat konteks negara yang begitu luas dibandingkan dengan kepentingan subjektif partai politik. Bang Nazar, kenegarawan. Tadi Anda ungkapkan oposisi merupakan juga bagian dari pemerintahan, nggak harus melulu oposisi dari eksekutif semacam itu menjadi bagian dari eksekutif semacam itu. Kalau di negara-negara yang lebih maju, malah kalau sudah kalah malu masuk ke dalam kekuasaan eksekutif, tetapi dia akan menjadi sparring partner dalam pengawasan program pembangunan. Dan juga tidak mencari-cari kesalahan yang tidak ada, tidak mengarang-arang. Nah ini menjadi hal yang harus dibiasakan di Republik ini. Seperti saat konsentrasi antara Obama dengan Hillary Clinton. Iya, jadi oposisi bukan mengisukan kudeta dan impeachment, pengawasan program. Karena kedua-duanya kan pemerintahan. DPR juga bagian dari pemerintahan dalam undang-undang dimanapun di dunia, termasuk di Indonesia terutama, dan selain eksekutif. Dan karena itu saya pikir langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi JK sekarang justru bagaimana memikirkan kemenangan kedua, kemenangan yang diharapkan oleh rakyat melebihi dari kemenangan pertama. Apa itu, Bang? Kemenangan pertama sudah menjadi presiden, wakil presiden. Kemenangan kedua adalah bagaimana memenangkan pembangunan nasional dari Sabang sampai Merauke. Dengan poros maritimnya itu ya? Itu salah satu. Dengan berbagai program yang telah dikampanyekan, ditetapkan sebagai visi misi Pak Jokowi JK, terutama program-program yang bersifat inovatif dan strategis untuk kebaikan bangsa ini lari cepat, bahkan harus terbang karena beberapa hal kita tertinggal dari negara lain. Sebagai salah satu representasi dari oposisi, mungkin bisa ditegaskan kembali tidak akan ada lagi tuh nama kata-kata penjagalan selagi memang program-program pemerintah Jokowi memang pro rakyat semacam itu, Pak. Kalau isu pemboikotan, penjagalan sebenarnya nggak ada di parlemen itu. Justru media sendiri ya. Di parlemen itu ada saja. Coba misalnya minggu lalu kita rapat pimpinan fraksi di bawah pimpinan Pak Zulkifli Hasan itu. Pengambilan keputusan untuk mensukseskan pelantikan presiden itu diambil secara bulat di Musyawarah Mufakat. Wah, tidak ada persoalan penjagalan, karang ya? Nggak ada sama sekali. Jadi begitu kita di luar ada media massa mengatakan ada penjagalan, ini kita kaget juga, di dalam nggak ada sama sekali. Dari 10 fraksi di MPR ditambah dengan DPD seluruhnya bulat. Mengamankan, mensukseskan pelantikan dan juga nanti kebijakan-kebijakan dari Jokowi dong. Ya, artinya kalau kebijakan kita lihat, artinya kalau memang betul-betul pro rakyat, apa salahnya kita mendukung dan keharusan kita mendukung memang. Tetapi ada yang perlu dikoreksi kan mesti harus dikoreksi dalam konteks pengawasan dilakukan oleh parlemen. Kalau ada ketika pada saat ada kontrol dari parlemen itu juga kan konstitusional. Agar arah pembangunan kita masa depan itu juga jauh lebih terarah, fokus untuk kepentingan rakyat.
Jadi yang paling penting lagi adalah Pak Jokowi dan Pak JK itu harus memenuhi janji-janjinya ketika pada saat kampanye, itu yang paling penting. Closing statement dari Anda, Pak. Itu, Pak. Ya, memang kemenangan Pak Jokowi ini adalah kemenangan karena kerelawanan daripada rakyat dan tim sesnya dari Sabang sampai Merauke. Walaupun diusung oleh partai dengan persentase lebih kecil daripada yang bergabung dalam KMP, tapi beliau menang ya karena efek Pak Jokowinya sangat besar dan cocok bergabung dengan Pak Yusuf Kala. Ini menang dia. Termasuk di Aceh misalnya suara pengusung Pak Jokowi jika kan di bawah 20%, tapi beliau mendapatkan suara 47%. Artinya bahwa ekspektasi rakyat ini sangat besar. Tapi dia ada pertanyaan kedua, ketika ekspektasi rakyat besar maka tantangan juga besar. Artinya Pak Jokowi harus benar-benar didukung oleh rakyat semuanya, supaya program-program yang akan beliau kerjakan berjalan dengan baik. Dan saya yakin pastilah semuanya pro rakyat. Tak ada lagi kekhawatiran di parlemen nanti. Seperti halnya dulu, abang juga dulu di Aceh semacam itu dari. Ya, kami dulu bersama Pak Irwandi maju dan menang lewat jalur independen dan sukses 5 tahun. Ya, komunikasi yang kita bangun begitu menang langsung komunikasi, bahkan kita undang dalam pelantikan kawan-kawan yang salah, yang berbeda pandangan juga sempat diisukan kita mau di kudeta, mau dijegal, tidak mau dilantik, tapi alhamdulillah semuanya berhasil, termasuk kita bangun komunikasi dengan presiden waktu itu dan wakil presiden langsung ke Jakarta, dan semuanya lancar. Nah, apalagi Pak Jokowi sekarang punya partai pengusung dan parlemen di nasional kan lebih berkualitas, lebih dewasa, lebih cerdas dibandingkan di daerah-daerah. Jadi tidak ada masalah, apalagi dengan kemampuan yang dimiliki Pak Jokowi dan Pak JK. Baik, terima kasih sekali kehadiran Bung Muhammad Nazar dan juga Bang Ali Taher di studio TVRI kali ini. Kita akan bahas tema-tema selanjutnya di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan demikian episode Dialog Indonesia Pagi kali ini. Kita kembali ke Imam dan juga rekan lainnya. Ya, Alkan, terima kasih. Dan sudah demikian tadi sesi dialog yang baru saja kita sama-sama simak, dan tentu kita berharap juga kepemimpinan Jokowi JK di masa mendatang bisa produktif sehingga berimplikasi positif terhadap kemajuan bangsa dan juga kesejahteraan rakyat ya, Leni ya. Betul sekali, Imam. Dan saudara, sesaat lagi akan kita simak informasi mengenai kabut asap yang mengganggu jarak pandang Sungai Barito. Selengkapnya setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.